apakah mereka diberhentikan ataukah mereka akan kemudian bisa ditarik menjadi P3K yang bukan paruh waktu atau justru PNS. Karena status kepegawaian guru honorer memasuki babak baru yang krusial. Kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026, status guru honorer atau non-ASN akan ditata ulang mulai tahun 2027. Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifuddin, meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Penataan sistem memang diperlukan agar status dan tata kelola tenaga pendidik menjadi lebih jelas. Akan tetapi, proses transisinya harus berjalan adil dan tidak mengorbankan kualitas layanan pendidikan. Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas, Komisi 10 DPR RI berkomitmen memperjuangkan profesi guru setara dengan profesi dokter, akuntan, dan insinyur. Percayalah ya, kami akan tetap memperjuangkan agar guru-guru tetap bisa mengabdi, terutama di wilayah-wilayah yang memang sangat membutuhkan guru-guru tersebut. Yang penting adalah justru bagaimana status dari guru-guru yang saat ini masih tidak jelas itu diperjelas. Misalnya dari guru non-ASN, guru honorer menjadi ASN, menjadi minimal P3K atau bahkan PNS. Kami dalam RUU Sisdiknas mendatang ingin agar status guru ini diperjelas. Kalau perlu nanti di dalam proses rekrutmen kita lakukan satu penataan ulang, kemudian juga semacam restrukturisasi kewenangan agar ada mungkin single salary di semua daerah dan ada kepastian statusnya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati menilai, Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 pada dasarnya memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam memberikan gaji yang layak bagi guru honorer dan P3K paruh waktu. Namun, belum adanya kejelasan mengenai status para guru non-ASN tersebut akan menjadi kecemasan dan ketidakpastian tentang nasib serta masa depan guru honorer yang tersebar di berbagai pelosok daerah. belum ada kepastian apakah mereka diberhentikan ataukah mereka akan kemudian bisa ditarik menjadi P3K yang bukan paruh waktu atau justru PNS. Karena ASN itu dalam Undang-Undang ASN kan ada dua, PNS dan P3K. Nah, ketika kita masih butuh guru, lalu mereka masih honorer dan mereka paruh waktu, ketika masih butuh, ya sebaiknya ini segera diangkat menjadi ASN, entah itu P3K atau itu PNS. Di sisi lain, Komisi 2 DPR RI mendesak pemerintah segera menyusun peta jalan atau roadmap yang jelas agar proses transisi guru honorer menjadi ASN tidak menimbulkan masalah baru. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan peta jalan atau roadmap yang jelas agar penataan pegawai tidak merugikan tenaga honorer, khususnya para guru yang telah lama mengabdi. Undang-Undang ASN 2023 tegas bahwa tidak ada lagi pekerjaan yang sifatnya tidak tetap dan honorer bagi mereka yang bekerja buat negara. Semuanya masuk ke dalam ASN, 2 pintu PNS ataupun P3K. Nah, kalau ada edaran Kementerian Dikdasmen tidak ada lagi guru honorer, kami dukung betul-betul dibuat roadmap-nya bagaimana penyerapan guru honorer yang sekarang ada. Pemerintah harus memastikan kesiapan anggaran negara dengan berupaya melakukan proses penyerapan secara bertahap dalam rentang waktu 2 hingga 4 tahun serta memaksimalkan proses audit data honorer agar proses pengangkatan atau peralihan status kepegawaian lebih terukur dan transparan. Ya, selain beberapa pentolan Komisi 10 yang baru saja kita dengar, ini Bapak Lalu Ardian juga anggota Komisi 10 yang telah memberikan pandangan di mana rekan-rekan honorer tersisa ini akan diangkat menjadi PNS.
Nah, ini juga diberitakan di laman JPNN dan ini menuai protes Bapak Ibu ya. Lalu Hadrian usul semua guru diangkat jadi PNS, tidak ada lagi berstatus P3K dan P3K paruh waktu. Nah, di sini disampaikan bahwa beliau mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil solusi jangka pendek dalam menangani soal guru honorer. Dia pun meminta kepada pemerintah melalui Kemendagdikbudrismen untuk membuat semua guru menjadi PNS ya, sesuai dengan kriteria. Nah, di sini disebabkan dengan adanya edaran kemarin ya. Lalu Hadrian menilai bahwa SE Mendikdasmen nomor 7 tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang menjamin pembayaran gaji honorer itu hingga 31 Desember merupakan solusi jangka pendek. Namun Bapak Ibu, dari kalangan P3K dan P3K paruh waktu ini protes berat ya apabila rekan-rekan non-ASN ataupun honorer tersisa ini malah lebih dulu diangkat jadi PNS. Sebagaimana dikutip di laman JPNN yang lain, di mana usulan Komisi 10 untuk mengangkat seluruh honorer menjadi PNS mendapat tanggapan beragam ya dari kalangan P3K. Mereka menilai usulan tersebut tidaklah masuk akal. Jelas saja ya, rekan-rekan ini sudah lebih dulu namun ternyata statusnya lebih rendah. Usulan Komisi 10 ini aneh kalau seluruh guru honorer diangkat PNS. Bagaimana dengan kami guru P3K? Kata Ketua Solidaritas Nasional Wijaya Wakti. Dia menegaskan bahwa P3K akan meminta usulan Komisi 10 untuk bila pengangkatan guru honorer menjadi PNS itu melalui seleksi dan tetap memakai syarat usia. Ya pastinya ya, jangan sampai rekan-rekan P3K paruh waktu yang dulu pengangkatannya dengan tes ya, malah yang non-ASN di mana disebutkan ini mereka adalah di bawah 35 tahun banyaknya. Kemudian mereka juga mengabdi baru 2 tahun. Sedangkan mereka yang sebelumnya jadi P3K bahkan P3K paruh waktu itu honorer di atas 35 tahun namun diikutkan dalam seleksi yang menggunakan tes. Kami diangkat karena usia di atas 35 tahun dengan masa pengabdian yang panjang. Itu pun kami melalui seleksi. Nah, ini untuk yang rekan-rekan P3K. Jadi jika rekan-rekan honorer yang usia masih relatif lebih muda ini diangkat menjadi PNS, nah, ini sangat tidak dapat diterima. Susi mengaku sepakat dengan Komisi 10 yang ingin guru itu statusnya PNS, namun bukan berarti honorer langsung di PNS-kan. Kalau DPR mau seluruh guru dijadikan PNS, maka P3K dan paruh waktulah yang lebih dulu diangkat. Ini benar sekali, karena memang pengorbanan ataupun usia pastinya rekan-rekan P3K dan PW ini jauh lah lebih banyak pengabdiannya. Sebab faktanya di lapangan, guru non-ASN itu banyak yang baru tamat dan belum ada pengalaman kerja alias memang mereka baru ya. Bahkan sebab mereka tidak masuk pada pendataan ataupun masuk pada seksi P3K karena mereka belum 2 tahun. Nah, secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non-Kategori 2, Herlambang juga mengatakan jangan hanya guru honorer yang diperjuangkan Komisi 10. Tendik honorer justru lebih memprihatinkan nasibnya yang harus diselamatkan dari ancaman pemutusan hubungan kerja. Nah, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan Tendik ini juga di beberapa daerah masih menggantung nasibnya, walaupun sebagian, khususnya macam kami di Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 224 P3K Pemprov ini bakal dikembalikan ya ke unit asal. Ini terdiri dari rekan-rekan Tendik juga, yang kebanyakan mereka terlempar ke OPD-OPD. Di mana ini dikatakan BKD mulai siapkan redistribusi. Sejak rekan-rekan ini diangkat menjadi P3K baik tahap optimalisasi maupun tahap pengangkatan PW, khususnya yang optimalisasi ya. Ini rekan-rekan yang sebelumnya mengikuti seleksi, rekan-rekan Tendik yang akhirnya mengambil formasi di OPD. Ini banyak sekali kejadiannya yang mana OPD ini menjadi kosong ya. Nah, inilah Bapak Ibu kebijakan yang bakal dilakukan dalam pertengahan tahun ini di Kepri. Untuk rekan-rekan Tendik itu mereka akan dikembalikan ke sekolah-sekolah. BKD akan menyiapkan langkah redistribusi terhadap ratusan pegawai P3K di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Kebijakan ini menjadi perhatian karena menyangkut penataan pegawai di sejumlah OPD. Ini karena memang OPD-OPD ini menerima ya kehadiran rekan-rekan Tendik. Berdasarkan data sementara, sebanyak 224 P3K Pemprov Kepri akan dikembalikan ke formasi atau unit kerja asal masing-masing. Selain itu, proses redistribusi saat ini masih terus dilakukan pendataan dan perhitungan ulang oleh pihak BKD Kepri. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi proses pengangkatan rekan-rekan P3K dengan banyaknya masalah seperti ini, maksudnya
ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Nah, sekonyong-konyong rekan-rekan honorer ya ini yang tersisa, bahkan disebabkan rekan-rekan ini mendapatkan edaran untuk tidak lagi digaji di 2027, mau sekonyong-konyong jadi PNS. Tentu saja ini diprotes ya keras oleh rekan-rekan P3K yang sudah jauh lebih awal mengikuti perjuangan menjadi ASN. Ya, semoga saja kebijakannya bersifat adil bagi rekan-rekan P3K dan bahkan rekan-rekan P3K paruh waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.